Bahkan semua masalah kerjaan, masalah hidup, kejombloan saya, tidak punya uang, tiba-tiba hilang seketika. Jadi kesetrum. Mbahnya ikan sekarang buyutnya ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik karena cuaca juga lagi hujan dan saya juga sedang agak pilek sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan obrolan atau omongan tentang YouTuber pemancing hilang arah part 1, karena masih banyak video-video saya atau hal-hal konyol yang saya lakukan demi menjadi YouTuber pemancing sukses. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang hal-hal konyol yang saya lakukan saat mancing, saya mau tanya dulu nih pada teman-teman. Di sini ada nggak teman-teman yang pernah merasakan stres karena pekerjaan? Tentunya adalah ya. Saya juga pernah merasakan hal yang sama, stres karena tekanan pekerjaan. Bahkan setelah pindah-pindah tempat pekerjaan ke sana kemari, hasilnya sama. Yang saya tabung bukanlah uang, namun Paramek untuk obat sakit kepala. Buat kalian yang pernah stres karena tekanan pekerjaan, biasanya kalian ngapain? Jalan-jalan, belanja, makan enak, liburan, ambil cuti. Banyak cara untuk menghilangkan stres. Atau jangan-jangan kalian nggak pernah stres karena nggak ada pekerjaan. Malah stres banget ya. Nggak ada obatnya itu. Paramek aja nggak mempan itu. Kembali ke stres karena beban pekerjaan. Sulit banget sih. Saya waktu itu juga lagi stres karena beban kerjaan. Dan ketika saya sedang stres, ditambah sering dimarahin oleh bos, membuat kepala saya pusing banget. Lalu tiba-tiba ada teman kerja yang mengajak untuk mancing malam hari. Saya yang waktu itu buta akan mancing dan sama sekali nggak hobi, saya ngomong, "Bro, ngapain mancing malam hari? Mendingan tidur enak." Lalu dia mengajak saya lagi, "Udahlah ikut aja, nanti saya bagi rokok." Saya jawab, "Oke, berangkat." Saya pun akhirnya ikut teman saya mancing malam hari. Setibanya di spot permancingan, di tepi sungai area persawahan, tiba-tiba saya merasakan sensasi baru yang luar biasa enak. Hawa segar di persawahan ditambah semilir angin malam hari membuat otak di kepala saya yang tadinya kusut jadi dingin. Bahkan semua masalah kerjaan, masalah hidup, kejombloan saya, tidak punya uang, tiba-tiba hilang seketika. Jadi fresh. Ya, walaupun ketika saya balik ke kos, masalah tersebut balik lagi. Masalah kerjaan, masalah jomblo, masalah tidak punya uang, jadi keinget lagi. Hal tersebut masih ditambah ketika saya stres. Rasanya sangat senang sekali. Karena dari kecil saya paling nggak bisa mancing. Mancing nggak pernah dapet. Ketika tiba-tiba saya mancing, umpan disambar ikan, itu ada perasaan senang luar biasa. Saya bersyukur karena ada teman yang mengajak dan mengarahkan cara memancing yang benar. Walaupun hal tersebut tidak mengurungkan niat saya sedikit pun untuk tetap menagih rokok ke dia.
Itulah awal dari kecintaan saya akan dunia mancing. Mancing menjadi hiburan pelepas penat yang murah meriah. Bulan demi bulan saya terus mancing, dan mancing masih menjadi obat stres yang minimalis dan mujarab, murah dan ampuh ketika dapat ikan. Namun sebaliknya, ketika 2 jam mancing belum ada ikan yang menyenggol atau memakan umpan saya, yang tadinya stres makin tambah stres. Yang tadinya cuma di pinggir kali pengen jebur aja, mandi, biar stresnya hilang. Bulan demi bulan berlalu, dan saya masih berharap bisa menjadi YouTuber pemancing sukses. Video saya sangat banyak, namun tidak ada satupun yang saya upload. Saya merasa malu, minder. Ini video tidak layak untuk ditonton, karena saya melihat video saya itu tidak ada yang benar, aneh-aneh. Video mancing aneh saya yang pertama tentunya karena saya jarang dapat ikan. Video mancingnya banyak tapi ikannya sedikit. Saya gelisah dan saya mulai mencari-cari alasan untuk disalahkan atau untuk dikambing hitamkan. Kambing hitam yang pertama adalah karena di Pulau Jawa itu padat penduduknya, dan kebanyakan dari mereka suka mencari ikan baik di sungai maupun di danau atau waduk. Itu saya salahkan karena membuat populasi ikan berkurang, membuat para pemancing sulit dapat ikan. Padahal tidak seperti itu, sayanya aja yang nggak bisa mancing. Hal tersebut masih ditambah dengan banyaknya pencari ikan di Pulau Jawa menangkap ikan dengan alat selain pancing, yaitu seperti jala, setrum ikan, dan potas. Itu saya kambing hitamkan karena cara tersebut sangat efektif untuk menangkap ikan dalam skala yang cukup banyak, hingga membuat saya ingin meniru melakukan hal yang sama. Namun kenyataannya berbeda. Ketika saya menyetrum ikan, bukannya ikan kesetrum, tapi badan saya yang tegang kesetrum alat setrum saya sendiri. Ngopi dulu, biar nggak sepaneng. Kesetrum. Video mancing aneh saya yang kedua adalah ikan sapu-sapu. Ketika para YouTuber pemancing lain mancing dapatnya ikan besar-besar, kalau nggak nila, gabus, tomang, mentok, lele. Saya jarang dapat ikan. Paling-paling kantong kresek, baju bekas. Kalaupun dapat ikan, paling-paling betik. Kalau nggak gitu ikan sapu-sapu. Mentok indukan sapu-sapu. Bisa buat bersihin kolam WBL Lamongan sekalian sama pantai, sama lautnya. Kalian tahu kan ikan sapu-sapu? Bentuknya jelek banget. Bahkan sangat jarang, mungkin sangat sedikit orang yang mengkonsumsi ikan sapu-sapu. Dan menurut saya, bangkai ikan sapu-sapu baunya sangat menyengat, lebih menyengat daripada ikan yang lain. Nggak kebayang kalau ada puluhan ataupun ratusan ikan sapu-sapu mati bareng. Soalnya ada beritanya di TV, ada ratusan ikan sapu-sapu mati bareng mengapung di sungai. Saya jadi kebayang, kalau semisal saya lewat, mungkin saya ikutan mati. Walaupun begitu, ikan sapu-sapu ini kalau dilihat dari sudut pandang permancingan, dia sangat menarik karena dia termasuk ikan yang agresif dan memiliki tenaga yang cukup kuat, mirip lele. Jadi ketika saya melempar umpan dan umpan saya ditangkap oleh ikan sapu-sapu,
Dia biasanya belok ke kanan, ke kiri, dan kuat. Bayangan saya itu lele. Wah, lele ini, lele. Pas nyampe di atas, sapu-sapu. Sapu-sapu lagi. Penuh keranjang dengan sapu-sapu. Video permancingan saya yang aneh ketiga adalah HP bocil nyemplung kali. Waktu itu saya lagi mancing ikan sapu-sapu dan tiba-tiba ada dua bocil main di atas jembatan. Mereka main HP. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka seperti kebingungan. Sepertinya HP-nya nyemplung ke kali. Saya waktu itu pura-pura nolongin dan nanyain, "Kenapa bro? HP-nya nyemplung." Saya pura-pura, padahal rasakan. HP hilang, pulang nyawa pun hilang. Dimarahin bapaknya. Tapi saya jadi kecewa karena HP bocil tersebut ternyata ketemu. Namun mereka nampaknya masih gelisah dan agak takut. Mungkin mereka tidak siap untuk dimarahin orang tuanya. HP hilang, ketemu tapi rusak sama. Aduh, mati. Video aneh saya yang keempat adalah ketika saya mulai stres nggak dapet ikan. Saya berpikir apa menariknya video mancing tanpa ikan. Saya harus mencari solusi. Saya lihat sekeliling adanya cuma air. Apakah saya harus nyemplung ke air? Dan saya melakukannya. Sebenarnya ada satu teknik yang dinamakan nyobok. Intinya si pemancing atau angler jebur ke air, nyemplung ke air berendam. Tujuannya untuk menjangkau spot-spot yang diinginkan. Biasanya dia jebur lalu menuju spot-spot yang diinginkan. Dan juga untuk membuat badan si angler dingin. Maksudnya ketika mancing siang hari, hawa sangat panas, ketika nyemplung ke air itu menjadi dingin, enak. Itu nyobok kalau dapat ikan. Kalau saya bukan nyobok karena nggak dapat ikan, tapi mabok, stres. Biar nggak stres, nyebur aja ke air, badan jadi dingin. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ini ada yang nonton nggak sih? Bodo amat lah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tunggu video episode selanjutnya. Ikut lomba stand up komedi online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. HP. Iya toh. Nggak iki lho. Iki lho. Oh, cale ya. Udah mau pulang siap-siap, ternyata strike. Kalau tadi mbahnya ikan, sekarang buyutnya ikan. Oh, gede banget ya. Gede banget ini. 2 kali lipat yang tadi ini. Dan semua